warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan keyakinan masing-masing, supaya dipermudah dan terlancar dalam kegiatan belajar mengajar hari ini. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Enggak. Masuk semuanya ya, pintar. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang peluang. Ada yang tahu peluang itu apa? Enggak. Itu adalah ruang sampel, titik sampel. Sudah dibuka bukunya. Di sini peluang itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Bisa peluang hari ini hujan atau tidak hujan, peluang terpilihnya ketua kelas dalam 10 orang calon ya. Itu adalah peluang. Yang kita pelajari adalah ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Coba dibuka buku LKS-nya. Ruang sampel, titik sampel, Dan kejadian. dan kejadian. Ruang sampel. Ada yang tahu ruang sampel itu apa? Coba Mas Aldino dibacakan. Ruang sampel merupakan himpunan kejadian yang memuat semua kemungkinan yang akan terjadi dari satuan percobaan. Ya. Kalau titik sampel, coba Mas Tari. Titik sampel adalah semua anggota ruang sampel. Contohnya pada pelemparan sebuah uang logam, kejadian yang mungkin adalah muncul angka A atau munculnya gambar G. Ya sudah. Angka. Ini ada uang logam. Uang logam itu ada apa aja di dalam uang logam? Gambar dan Ya benar. Gambar, angka. gambar, dan angka. Gambar dilambangkan dengan huruf G besar, sedangkan angka dilambangkan dengan huruf A besar. Ruang sampel, kalau ruang sampel ya, di ruang sampel itu kalau dimisalkan pelemparan pada uang logam, maka ruang sampelnya dinotasikan dengan huruf S besar, dilemparkan satu kali, berarti cuma angka dan gambar. Sedangkan titik sampelnya adalah angka dan gambar. Titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel. Titik sampel yaitu A dan G dan gambar. Banyak ruang sampel dinotasikan dengan huruf M S besar. Sehingga dalam percobaan tersebut ruang sampelnya berarti cuma ada berapa? Dihitung 1, 2. Ini ya. Di sini sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak.
ruang sampel dan titik sampel. Kemudian yang B, menentukan ruang sampel dari suatu percobaan. Suatu percobaan ada 3 cara menentukan ruang sampel, yaitu dengan cara mendatar. Yang pertama dengan cara Datar. mendatar. Dimisalkan pelemparan 2 buah logam secara bersamaan, anggota-anggota ruang sampel dalam percobaan tersebut dapat disusun dengan cara mendatar, yaitu dengan cara pelemparan uang logam pertama. Uang pertama munculnya apa tadi? Angka sama Gambar. Uang yang kedua angka sama gambar juga. Berarti ruang sampelnya AA, AG, GA, DG. ya. Jadi ruang sampelnya dinasikan dengan peluangnya angka dengan angka, angka dengan angka, angka dengan Gambar. gambar, angka dengan gambar, Gambar dengan gambar dengan angka, gambar. gambar dengan gambar. Ini yang Menentukan. yang mendatar. Mendatar. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau mau ditulis silakan ditulis, kalau mau difoto silakan difoto. Sudah ya. Sekarang kita yang ke diagram pohon. Diagram pohon itu gimana Bu Mega? Coba dibacakan Mas Farid. Misalkan itu, dimisalkan. Misalkan dalam percobaan melempar 3 uang logam sekaligus dengan sisi yang mungkin muncul adalah sisi angka A dan sisi gambar G. Dari percobaan tersebut dapat dibuat diagram pohon untuk memudahkan dalam menentukan ruang sampelnya, seperti pada gambar I di bawah ini. Di situ ada berapa logam? 3. Ya, melempar 3 uang logam. Berarti begini, angka sama gambar. Ini masih 1. Terus angka, gambar, angka, gambar. Uang logam kan cuma angka sama gambar. Ini 1 logam, 2 logam. Lagi angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar. Sudah ada berapa logam? 3 logam. 1, 2, 3. Jadi peluangnya munculnya yaitu ada angka, 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 angka. Kemudian yang ini Gambar, angka dulu, angka, gambar. Yang bawahnya angka, gambar, angka. pinter. Yang bawahnya lagi Angka, gambar, angka. tuh, angka, Angka, gambar. gambar. Ya, angka, gambar. Terus yang gambar Gambar, angka. Terus lagi Gambar, angka. gambar, Gambar. angka, gitu ya. Ya. Gambar, angka. Bawahnya gambar. Gambar. Ini diagram pohon. Berarti ini adalah ruang sampel.
Ini ruang sampelnya. Ada berapa? N S sama dengan ada berapa dihitung sah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 peluang ya. Ada 8 Peluang. Uang. terus kemudian itu kalau 3 logam. Tuh gimana kalau misalnya 2 logam? 2 logam cuma ini aja, angka gambar, cuma 2 logam. Berarti kalau ini apa? Cuma angka. Gambar. NS-nya berapa? Gitu. 1, 2, 3, 4. NS-nya ada 4. ini diagram Pohon. pohon. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Yang ketiga yaitu menggunakan tabel ya. Tabel diumpamakan bukan logam lagi tapi dadu. Misalkan 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Kemungkinan yang terjadi adalah disusun pada tabel di bawah ini. 4, 5, 6, 7. Mas Tarik di oke. Iku sih muncul nggak? Si nganu nggak? Si menit nggak? Si jalan nggak? Si ngerekam nggak? Semua bisa. Si ngerekam berapa menit? 12, 41. 12:41. Aku terus 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa kok sampai 6? Karena dadu cuma ada 6. ya, cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 2 dadu berarti sini sama sini. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi peluangnya ada muncul 1 dengan 1. 1 dengan 1. Ya, terus 1 Dengan 2. ya, 1 Dengan 3. ya, 1 Dengan 4. hmm, 1 dengan 5. 1 dengan 6. 2 dengan 1. 2 dengan 2. 2 dengan 3. 2 dengan 4, 2 dengan 5, 2 Dengan 6. 3 Dengan 1. 3 dengan 2. 3 dengan 3. 3 dengan 4. 3 dengan 5. 3 dan 6. hmm. 4 dan 1, 4 dan 2. 4 dan 3. 4 dan 4, 4 dan 5. 4 dan 6. 5 dan 1, 5 dan 2. 5 dan 3. 5 dan 4. 5 dan 5. 5 dan 6. 6 dan 1, 6 dan 2, 6 dan 3. 6 dan 4. 6 dan 5. 6 dan 6. Ini adalah diagram tabel. tabel. Ada berapa peluang munculnya? Coba 6. hitung sah.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Jadi NS-nya peluang terlemparnya 2 buah dadu adalah 36 peluang. Kalau ditanya berapa munculnya peluang 2 dadu yang berjumlah 10. Jadi dilihat mana ya, angka mana ya yang berjumlah 10. Coba Mas Tarik. Yang berjumlah 10 dilihat. Angka berapa? Saya contohkan ya, berjumlah 10. 5 sama 5 kalau dijumlahkan jadi berapa? 10. Berarti 5 sama 5. Terus mana lagi? Terus mana lagi yang berjumlah 10? 10 yang berjumlah 10. Mana? Saya bantu ya. 6 dengan 4. Iya. 6 dengan 4. Ada lagi? 4 dengan 6. 4 dengan 6 berarti ini sama ini yang berjumlah 10. Dimisalkan yang berjumlah, ayo coba dilihat di LKS-nya. Yang di sini ya, yang berjumlah 6 apa aja? Yang berjumlah 6. Yang berjumlah 5 dan 1. 5 dan 1. Iya, 5 dan 1. 4 dan 2. Iya. 3 dengan 3. 3 dengan 3. Dibalik ya. Ini kan 5 dengan 1, yang ini. Yang ini belum. Ini kan sama. Iya, 1 dengan 5. 1 dengan 5. Terus mana lagi? 4 dengan 2. 4 dengan 2. Terus ini bisa nggak? 2 dan 4. Bisa. Bisa. 4 dan 2, 2 dan 4. 4 duanya Iya. sudah dijawab ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa berarti? Peluangnya 2. 5. kalau yang ini cuma 3. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau peluangnya angka dadu yang sama, angka dadu pertama dan angka kedua itu angkanya sama, apa aja? Angkanya sama. 2 dan 2. Ya, baik. 2 dan 2, 3 dan 3, Ya, 4 dan 4, 6 dan 6, 5 dan 5, 1 dan 1. 4, 6 dengan 6, 5 dengan 5. 1 dan 1. Berarti ada berapa ini? 6. Ada 6. Gini ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan singkat. Nomor 1. Sebuah kantong berisi bola berwarna apa aja? Merah, biru, hijau. Merah, biru, hijau.
Dua buah bola diambil secara acak satu demi satu. Jika diambil bola tersebut dikembalikan lagi, maka tentukan ruang sampel dan titik sampelnya. Berarti ruang sampelnya sama dengan apa aja? Merah, dengan biru. MB Terus sama MH. merah itu merah dengan hijau. Merah dengan merah. Terus apa lagi? Biru dengan merah. Biru dengan merah. Biru dengan biru, biru dengan Hijau. hijau dengan Hijau merah, dengan merah. Hijau dengan biru. merah dengan merah, Biru dengan biru. hijau dengan hijau. Hijau. salah. Hijau dengan merah, hijau dengan biru, hijau dengan hijau. Ada berapa berarti titik sampelnya? N, S sama dengan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ini yang di ruang Sampel. Kalau titik sampel itu sama. Titik sampel kan anggotanya, berarti titik sampel yaitu titik sampel merah dengan merah, terus merah dengan biru, merah dengan hijau, terus biru dengan merah, biru dengan biru, biru dengan hijau, hijau dengan merah, hijau dengan biru, hijau dengan hijau. Karena anggotanya titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Jadi cuma gini. Ada yang bisa jawab nomor 2? Aldino. Enggak. Enggak. Nomor 2. Jika keping uang logam dan sebuah dadu dilempar sama-sama. Jadi uang logam sama dadunya dilempar sama-sama. Tuliskan titik sampel dari kejadian berikut ini. Berarti nomor 2 yang A. Yang A, muncul angka pada uang logam dan mata dadu ganjil. Karena yang dilempar cuma uang logamnya 1 dan sebuah dadunya 1, berarti yang muncul angkanya itu cuma 1, ya cuma angka aja. Berarti titik sampelnya gimana? Berarti yang C yaitu titik sampelnya kelipatan 3. Itu gambar ya. Berarti G kelipatan 3 berapa? 6. Berarti ini adalah titik sampelnya. Sekarang Bunda Nada punya permainan. Mari diikuti. Kita praktekkan. Ya Bunda Nada. Di sini ada Mas Aldini dan Mas Tari. Masing-masing punya uang logam. Dua uang logam.
dilempar secara bersamaan. Dihitung ya, 1, 2, 3. Dilempar. Punyanya Mas Tarik. Gambar dengan gambar. Percobaan 1, gambar Dengan gambar. Mas Aldino, Gambar, angka dengan gambar. angka dengan gambar. Ini percobaan pertama. Kita percobaan kedua. Hitung ya, 1, 2, 3. Oke, Mas Tarik tadi apa? Oh, gambar dengan angka. Gambar dengan angka. Ini percobaan uang logam. Dimisalkan, coba pinjam Mas Aldino, Ya. 3 logam. Ini tadi berapa logam? 2. 2 logam. Coba Mas Aldino, 3 logam pinjam punya Mas Tarik. Percobaan pertama, dilempar. 1, 2, 3. Gambar dengan Angka. gambar dengan angka. Percobaan kedua. Gambar, angka, gambar. Ya, karena 3 logam berarti ininya harus ada 3. Oke, baik, dikembalikan. Kemudian ada warna. Di sini ada warna hijau, kuning, dan merah. Mas Aldino Ya. sama Mas Tarik. Mas Carlos. Di sini percobaan pertama. Terambilnya warna merah, hijau, dan kuning. Mengambil dengan 3 kali. Coba diambil, nggak boleh lihat ya. Satu aja, ada dulu. 1. Bentar. Mas Aldino dulu. Nggak boleh lihat ya. Nggak boleh lihat ya. 2. 3. Apa aja itu Mas Aldino, bisa disebutkan? Warna apa aja? Warna kuning sama merah. Cobaan pertama untuk Mas Tarik. Hijau dan merah. Hijau dan merah. Kenapa kok 3, Bu? Karena terambilnya itu 3 kali, mengambil 3 kali. Sekarang dikembalikan. Ya, begitu ya. Coba percobaan kedua cuma ambil 2 kartu. Itu berapa menit? 3 menit. Merah dan kuning. Mas Tarik. Merah, kuning dan hijau. Begitu ya. Itu adalah salah satu dari peluang yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih peluang dalam kehidupan sehari-hari? Coba dicontohkan. Peluang hujan. Ya, kayak tadi. Pemilihan 10 calon ketua kelas. Ya, pemilihan ketua kelas bisa di sini, pemilihan
wali kota juga bisa, pemilihan untuk kelambinya. Ya. Oke anak-anak, sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan dapat Terna. ya, dapat di dalam kehidupan sehari-hari, Diterapkan. diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, ada di kehidupan sehari-hari, pasti ada. Untuk mungkin saja Mas juga kayak undian gitu kan. Pelajaran hari ini kita selesai ya. Sebelum mengakhirinya kita berdoa supaya bermanfaat. Pelajaran hari ini berdoa melalui keyakinan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar.